saya dari Perbankan Syariah NIM 122003. Saya berkuliah di STES Manawasa. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan tentang materi kewirausahaan dan kepemilikan bisnis baru. Check it out. Kewirausahaan dan kepemilikan bisnis baru. Dosen pembimbing Ibu Okti Resti, MSc. Pengertian bisnis kecil. Bisnis kecil atau small business adalah bisnis yang dimiliki dan dioperasikan secara independen, tidak dominan dalam bidang operasi dan memenuhi standar ukuran tertentu dan hal jumlah karyawan atau penerimaan tamu. Menurut Small Business Administration atau SBI Amerika Serikat, merupakan perusahaan kecil adalah perusahaan yang dimiliki dan dikelola secara mandiri serta tidak dominan dalam bidang operasi. Kewirausahaan secara umum, pengertiannya, kewirausahaan adalah suatu proses dalam melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan penuh inovasi yang memberikan manfaat bagi orang lain dan bernilai tambah. Dan menurut para ahli, menurut Dr. Randes Djoko Untoro, menurut beliau, pengertian kewirausahaan adalah suatu keberanian untuk melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan kemampuan dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Yang kedua, menurut Edi Ursyanto Suboto, menurut beliau, pengertian kewirausahaan adalah usaha kreatif yang dilakukan berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru, memiliki nilai tambah, memberikan manfaat, menciptakan lapangan kerja, dan hasilnya berguna bagi orang lain. Selanjutnya, ciri-ciri dan tujuan kewirausahaan, yaitu yang pertama, ciri-cirinya mempunyai keberanian dan daya kreatif yang tinggi. Yang kedua, mempunyai semangat tinggi dan kemauan keras. Yang ketiga, mempunyai daya analisis yang baik. Yang keempat, membuat keputusan dan melaksanakannya. Yang kelima, memiliki pengabdian yang besar terhadap bisnisnya. Nah, kita lanjut pada tujuannya, yaitu membuka lapangan kerja bagi orang lain dan membantu mereka untuk menjadi pengusaha mandiri. Yang kedua, menciptakan jaringan bisnis yang baru yang dapat menyerap banyak tenaga kerja di sekitarnya. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan jumlah masyarakat di sekitar usaha yang dijalankan dengan membuka lapangan kerja. Yang keempat, menularkan dan mengembangkan semangat berwirausaha kepada orang lain. Yang kelima, membantu para pengusaha muda untuk berkreasi dan berinovasi. Dan selanjutnya, kita masuk pada pengoperasian bisnis baru. Yang pertama, menyusun rencana bisnis. Yang kedua, menetapkan tujuan dan sasaran. Yang ketiga, peramalan penjualan. Yang keempat, perencanaan keuangan. Selanjutnya, bentuk-bentuk bisnis. Yang pertama, perusahaan perseroan perseorangan, yaitu seluruh modal dari perusahaan jenis ini hanya dimiliki oleh satu orang saja, sehingga tanggung jawabnya dibebankan kepada satu orang saja, yaitu pemilik modal selaku pengusaha tunggal. Yang kedua, yaitu firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang yang juga langsung memimpin perusahaan. Menurut KUHD, firma adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan memakai suatu nama untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, perseroan komanditer atau CV. Perseroan komanditer adalah
bentuk badan yang didirikan dan dimiliki oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Satu pihak dalam CV bersedia memimpin, mengelola perusahaan serta bertanggung jawab atau atas hutang-hutang perusahaan. Yang keempat, perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas merupakan organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal 2 orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Macam-macam perseroan terbatas yang ada di Indonesia. Pertama, PT tertutup, PT terbuka, PT domestik, PT asing, PT perseorangan, dan PT umum atau PT publik. Yang kelima, Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN merupakan suatu unit usaha yang sebagian besar atau seluruh modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan secara serta membuat suatu produk atau jasa yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. BUMN juga sebagai salah satu sumber penerimaan keuangan negara yang dinilainya cukup besar. Jenisnya yaitu Perjan, Perum, Persero. Yang terakhir yaitu koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuan dari koperasi adalah untuk menyejahterakan anggotanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.